Ya teman-teman, depan kita udah ada Honda Sonic 125 Old. Buat penonton lama gue pasti gak asing sama motor belakang gue ini. Nah, motor ini udah pernah sebenarnya gue bahas di video di YouTube. Cuman karena dulu tuh gue belum punya kamera yang proper, jadi masih pakai kameranya action cam. Dulu pakai Xiaomi. Dan lagi pula sekarang ini juga sudah banyak yang gue rapihin ya dibanding sebelumnya pas masih awal-awal dapat itu. Jadi kayaknya enak juga kalau kita bahas lagi nih motor. Nah ini ya, motor ini nama panjangnya tuh Honda Nova Sonic 125 RS Super. Ya, tuh di sini sampingnya tuh RS Super. Tuh Nova Sonic RS Super. Cuman buat orang sini akrab panggilnya tuh Honda Sonic Old. Nah gitu. Seperti biasa gue akan bahas dari desain dulu ya pertama. Nah enaknya kita kelilingin dulu nih ya. Depan, samping. Oke. Ini bagian buntut. Tuh ya. Ini samping kiri ya. Terus ini bagian kokpitnya. Nah oke. Nah disclaimer dulu, ini bodinya. Bodi udah ganti semua pakai bodi KW, tapi KW Thailand ya. Tetap aja gue waktu itu beli bodi KW full set ini 2 jutaan kalau nggak salah ya, hampir 3 juta lah. Gimana orinya coba tuh harga segitu KW-nya tuh. Jadi bodi orinya ada tersimpan rapi di gudang di dalam rumah. Karena memang gue mau simpen aja gitu, sayang kalau misalnya dipakai buat jalan-jalan. Mending beli bodi KW-nya buat dipakai di jalan di Jakarta, karena ya lo tau sendiri di Jakarta tuh jalanannya, apalagi kalau lagi macet ya, itu suka nyenggol-nyenggol, apalagi di parkiran. Aduh, sayang deh pokoknya. Ya, jadi seperti biasa ya, motor ayah gue Thailand itu mesti untuk tahun-tahun 2000-an awal itu dia apa yang namanya ya, bentuknya tuh membulat-membulat gini ya, dan ramping itu kalau lihat dari depan nih. Tuh. Ramping banget nih, depannya ramping. Terus juga apa namanya, pinggulnya tuh ramping juga ya. Gak ada semok-semokan sama sekali gitu. Dan desainnya tuh mostly membulat ya. Jadi agak-agak curvy gitu, tapi tetap langsing gitu. Oke, jadi kita langsung dari batok ya. Batoknya seperti ini ya. Reflektornya pakai multi reflektor. Ini udah gue ganti pakai LED. Mestinya dia bohlam biasa. Terus lampu sennya tuh warnanya warna orange ya, warna amber. Ini adalah Sonic 125 RS yang pertama. Jadi dia warna sennya masih amber, masih orange. Kalau yang facelift dia udah bening warnanya, putih gitu. Nah ini dulu spakbornya tahun 2000-an awal. Ini laris banget dipakai sama King atau Ninja ya. Itu suka dikecil-kecil nih kaki depannya ya. Kalau bahasa sekarang mungkin di downsize bilang ya. Ini tuh dulu sangat laris dijumpai, dipakai oleh motor-motor batangan di Indo ya. Di awal-awal 2000-an tuh, spakbor Sonic gitu. Kayak gini bentuknya. Karena emang ya keren sih, bentuknya tuh untuk zaman itu. Dia ada ventilasi seperti ini gitu ya. Terus ya bentuknya dinamis lah, nggak bosenin. Nah ke samping ya, ini ada shroudnya ya. Ini kisi-kisi untuk mengalirkan panas dari radiator ya. Depan radiator nih, radiatornya. Nah ini untuk ngalirin panas. Jadi memang beneran bolong. Terus di bawah dia pakai undercowl ya, terpisah. Motor-motor Thailand tuh memang gitu. Jadi mereka itu memisahkan antara bodi atas sama bodi bawahnya gitu ya. Sama kayak Rider 125 dan Rider 150 yang versi Thailand. Nah, leg shieldnya gini bentuknya ya. Biasa aja, nggak ada yang istimewa. Ini bolongan untuk masukin obeng untuk nyeting angin sama yang nyeting idle. Untuk bodi samping ya, ini terlihatnya ramping banget ya. Tuh. Bener-bener flat gitu, ramping banget. Kurus, tapi bentuknya memang pada zamannya tuh dia dinamis ya. Jadi apa ya, sporty lah gitu bisa dibilang. Terus desain belakang gini ya, sama ya, ini mirip-mirip banget nih sama motor-motor yang jago di tahunnya ya. Kayak Rider 150 begini, Rider 125 juga begini. Lampu belakang juga ya, ini masih yang warna orange ya, masih amber. Kalau yang udah facelift 2003 itu dia udah putih atau bening ya, warna lampu sennya. Tapi tetap merah nih untuk lampu remnya. Nah sekarang ke kaki-kaki nih, kita ke kaki depan dulu ya. Depannya biasanya Jago ya, sok depannya panjang. Ini kecil mirip sama Satria. Velg menggunakan palang 6 miring ya. Tuh miring dia nggak lurus palang 6-nya. Dia agak-agak apa namanya, tidur gitu ke belakang. Nah kalau diperhatiin ya, ini cakramnya ya, piringan. Nah ini berat punya Supra X100 ya, sama Supra jadul mirip gitu. Kaliper juga mirip, tapi ada bedanya dikit sih. Cuman paling ukurannya mirip sih. Dan ini ya, motor Thailandnya tuh bikin velgnya tuh tipis banget ya. Tuh, kelihatan ya. Ini lebarnya tuh cuma 120 cuy.
Kalau di Indo tuh minimal 140 buat depan, tapi ini di Thailand Sonic ini pakai 120 inch lebarnya. Jadi cukup sempit ya. Ini pakai 70/90 aja. Rasanya udah tebel banget rasanya tuh. Ini 70/90 nih. Nah, untuk kaki belakang suspensi udah monoshock. Nah, ini dia velgnya. Kalau tadi depan 120, ini 185. Jadi lumayan jauh bedanya dibanding depan gitu. Ini 185 17 ya. Pengereman juga single piston Nissin. Dan ini disnya udah diganti sih. Tapi lebarnya sama, tapi mestinya modelnya nggak gini. Ini pakai punya beat depan. Untuk cockpit kayak gini ya. Biasa speedometer, odometer, ada fuel meter, ada temperatur. Di sini indikator persneling ya, netal 1 2 3 4 5, ada 5 speed. Tuh seperti ini biasa aja. Di kanan cuma ada starter. Nih, saklar kanannya starter. Terus saklar kirinya out of lampu. Ini high low biasa. Ini lampu sen. Ini ada klakson. Sama di sini ada jok ya. Karena motor lama masih pakai karbu, pasti pakai jok. Akomodasi. Oke, kita ada kotor ya, nggak pernah gue cuci dalamnya. Oke, ini aki doang gitu. Jadi aslinya sebenarnya tempat bagasi ya, bagasi terus ada akinya memang, tapi nggak segede gini. Ini akinya udah gue convert karena dia udah pakai full wave DC. Jadi pengisiannya sudah dibikin lebih besar. Jadi perlu aki yang lebih besar untuk menampung juga gitu. Di bagasinya gue lepas, gue taruh di balik gudang. Ini cuma dipakai buat aki doang. Nah, untuk mesinnya ya, ini speknya gue taruh di sini ya. Ini mesin 125 cc tegak ya. Dia sudah radiator, tapi masih SOHC. Gitu. Jadi tenaga sebenarnya cukup oke. Nah, untuk spek dimensinya ada di sini ya. Silahkan dicek. Tapi ini motor cukup ramping, lincah dan enteng menurut gue sih. Jadi ini sebenarnya enak banget buat di perkotaan ya. Cuman dia manual, jadi kalau buat macet-macetan kurang oke. Karena ya harus ngopling-ngopling gitu. Dan terakhir adalah ubahan-ubahan yang sudah gue taruh di motor ini ya. Pertama pas ini ya, footstep ya atau rear set. Ini pakai Nui Racing Project zaman dulu banget. Terus di sini ada switch, ini switch untuk CD BRT ya. Jadi udah pakai BRT dual band untuk Saber 150. Jadi CD-nya Saber Pego sama ini plug and play. Di sini selang rem belakang juga udah diganti pakai yang braided, pakai besi, tapi yang depan belum nih. Dan yang terakhir ini knalpot ya, LHK karbon. Di headernya sampai belakang ini stainless dan selensernya karbon. Dan ini inletnya kecil ya, bukan yang 50 tapi berapa, 38 mungkin ya, kecil ya, karena cuma 125 cc. Jadi memang dibikin nggak terlalu besar pipanya gitu ya teman-teman. Nah, kenapa kita cek sound dulu ya. Ini dia. Oke, on, putar dulu ya karena ini harus dikopling. Oke, cagur. Gitu ya teman-teman suaranya. Matiin dulu. Oke, sekarang langsung aja kita tes motornya untuk jalan-jalan. Oke, kita di motor ya. Langsung jalan. Ya, cegur. Oke. Udah lama naik motor ini lagi. Nah, karena belakangan ini gue lagi sering pakai Satria ya. Ini gue bisa compare sih. Untuk first impression ya, setelah sekian lama. Jadi untuk stang ini rasanya lebih tinggi ya, rasanya lebih nggak capek. Posisinya lebih nyaman ya, lebih nggak nunduk. Padahal ini posisinya stangnya gue turunin dikit. Jadi dia aslinya tuh ada kayak peningginya, ini gue turunin gitu. Tapi tetap apa ya namanya, lebih tinggi daripada Satria Evo ya. Gimana kalau dipasang ya, lebih nyaman mungkin deh. Oke. Waduh, mana sini. Untuk respon mesin jelas jauh enakan Satria karena kapasitas juga beda, tenaga juga beda. Ini di bawahnya sedikit ya. Dan memang respon rem bawahnya jauh lebih enak si Evo ya.
enteng banget motornya, asli. Stangnya stangnya enteng. Dan sebagai reban belakang ini masih enak ya, masih ngayunnya masih bener gitu, nggak yang jot-jotan, nggak yang keras gitu, dan nggak juga yang kempukan sobek rem mati, nggak. Ini normal, depannya masih enak, belakang masih enak. Jadi kembali lagi teman-teman ya, ini motor sudah pernah gua review sebenarnya. Jadi penonton YouTube gue yang udah lama ya, yang udah dari tahun 2017-16 gitu, pasti tahu motor ini. Ini motor ini udah pernah gue review di tahun 2016 atau 17, lupa. Jadi bisa gue gambarkan ya paling deket, ini adalah kayak bawa Strevo ya, kurang lebih. Cuman ini lebih enteng, sedikit lebih enteng, lebih ringan. Tapi memang tenaganya untuk putaran bawahnya tidak segalak FU. Ini sedikit lebih siam gitu, sedikit lebih kalem. Kalau FU kan dia lebih dar gitu, lebih galak lah. Terus handling mirip-mirip, terus suspensi juga mirip-mirip juga, nggak beda jauh. Cukup apa ya, cukup bersahabat lah buat orang Indonesia. Terus ergonomi juga enak, nggak terlalu nunduk, nggak terlalu pegel. Nah, gua akan coba narik motor ini ya. Oke, jadi kalau dibanding sama Satria Evo Karbu, ini motor jelas tenaganya di bawahnya ya, lebih galak Evo ya. Ini lebih kalem, seperti tadi gue bilang lebih kalem, tapi juga nggak bisa dibilang pelan juga. Ini kenceng, buat 125 cc ini kenceng. Napasnya panjang, enak, ngisi, tenaganya ngisi ya, tenaganya mantap. Cukup enak kok. Buat yang expect bisa ngalahin FU pakai ini, enggak sih, gua rasa enggak ya. Tapi kalau ditanya sih kayaknya ini berjabat sama Jupiter MX ya. Emang tenaganya apa ya, penyaluran tenaganya lebih halus ini. Cuman gua rasa kalau tadi lihat naik speedometernya sama MX Old ya, sama MX Old sama MX New kayak berjaban deh. Dan FYI ini mesinnya hampir mirip sama CS1. Memang nggak 100% mirip, tapi banyak yang mirip gitu. Enaknya adalah beberapa part dalam mesin itu bisa pakai CS1, beberapa part kaki-kaki juga sama gitu. Jadi untuk perawatan gue rasa nggak bisa dibilang susah, cukup mudah lah gue bilang ya. Sama CBR juga beberapa ada yang masuk ke part-partnya sama CBR Old ya, CBR 90 Old. Dan ini cukup bandel mesinnya, ini dari dulu ini belum pernah turun mesin sama sekali, dari tahun 2001 ya. Berarti emang jarang dipakai, cuman kayak seal-sealnya segala macam packing belum ada yang bocor. Jadi bisa gue bilang awet sih ini untuk motor yang umurnya sudah 22 tahun. Dan rasanya tuh dipakai sampai sekarang juga masih solid, kayak motor baru lah. Nggak ada yang kretek-kretek, nggak ada yang berisik, nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Mantap motor. Nah ini juga ya, ini jalan bumpy, jalan yang apa namanya, jalan konblok, halus gitu, nggak gerubiakan, nggak kasar gitu di bawahnya. Feedbacknya cukup halus. Padahal ini gue pakai ban lama, ini ban tua. Ini ban ini dari 2009 atau 2010, belum pernah diganti. Ini ban dari zaman owner sebelum gue. Belum mau ganti sampai sekarang, masih dipakai. Oh, udah keras banget ini sumpah. Udah retak-retak, udah keras. Kita coba tes tarik lagi ya teman-teman. Tes. Mantap tenaga sih, tenaganya masih mantap. Ini karbu masih ori ya, pilojet penjahit juga masih ori, cuman gue tinggal knalpot doang, jadi saya setting ulang ya. Tapi ini udah enak sih segini. Kalau gue sih beli motor ini karena memang awalnya gitu ya,
pas zaman SMP akhir atau SMA awal gitu, itu gue memang suka sama motor ini gitu. Jadi memang wah, motor ini kan tahun itu kan 2000-an awal itu kan keren. Karena apa? Karena dulu motor nggak ada yang keren gitu. Cuman dulu motor tuh paling banter, paling keren apa ya, yang paling keren itu adalah Satria RU ya, Satria Lumba gitu, F1 ZR Satria Lumba. Terus muncul motor ini gitu ya, Honda Nova Sonic, terus ada Nova Dash juga. Oh itu keren tuh, gue demen banget gitu. Terus naksir sampai pada akhirnya waktu itu tahun 2017an kalau nggak salah ya, 16 ya, antara tahun itulah. Itu temen gue nawarin bekas dia gitu, jadi nggak pakai pikir panjang, gue langsung ambil aja gitu. Dan kondisinya juga waktu itu masih bagus banget ya, jadi gue kayak tinggal nerusin ngerawat aja doang gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau kalian gimana nih, ada nggak motor yang sampai sekarang tuh jadi motor impian kalian pas masih kecil gitu ya? Pas kecil tuh kalian, wah masih belum bisa beli ya, wah keren nih, one day harus punya gitu. Itu kira-kira apa? Nah, gue doain supaya kalian bisa cepat punya motornya. Oke? Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen video gue, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video dari gue. Oke teman-teman, terima kasih. Ucap dulu, ciao.